السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Azhar Bintaro. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Syarif Mat Naji dan Ustadz Ahmad Khan, yang akan mengangkat tema yang berkaitan dengan kehidupan kita, fenomena yang sedang kita hadapi saat ini. Betapa fitnah, kemudian ghibah, namimah menyebar begitu mudahnya. Benar, mulut kita diam, tetapi justru tangan kita yang berbicara. Ini adalah merupakan nasihat bagi kita agar kita berhati-hati bahwa kita adalah umat akhir zaman yang dihadapkan dengan begitu banyak fitnah. Lantas bagaimanakah kita menghadapi kondisi seperti ini? Insya Allah itulah tema yang kita akan angkat dalam kesempatan kali ini. Dan seperti biasa bagi pemirsa di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah nanti kami siapkan 3 segmentasi, 3, 4, dan 5. Dan juga para jemaah Bapak dan Ibu yang ada di Masjid Al-Azhar Bintaro untuk mempersiapkan pertanyaan yang insya Allah nanti kita akan diskusikan pada segmentasi selanjutnya nanti. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina futwal arifin wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati Kiai Haji Syarif Mat Naji, Al-Ustadz Agung, mata'an Allah bituli hayatihim amin, wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara masalah gibah
Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Subhanahu wa taala samakan orang yang suka gibah, membicarakan aib orang, dengan orang yang memakan daging bangke saudaranya sendiri. Dikatakan bahwasanya al-ghibah min kabairi dzunub. Ghibah, membicarakan aib orang itu termasuk daripada perbuatan dosa besar. Walaha adrarun azimah, dan orang yang melakukan ghibah itu bisa akan menyakiti dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Wa tuhaiju narul fitan, dan pelaku ghibah dapat menyebabkan berkobarnya api fitnah di sana sini, sehingga terjadinya permusuhan dan perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka hati-hati dengan yang namanya ghibah. Ghibah ini termasuk dosa besar yang banyak manusia tertipu dan terlena, bahkan dijadikan sebagai sesuatu yang terus-menerus dia lakukan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adadruna mal ghibah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu kemudian para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui ya Rasul. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dzikru akhaka bima yakrah. Ghibah adalah menyebut-nyebut, menceritakan sesuatu dari saudaramu di saat mereka tidak ada, dan sesuatu yang disebut-sebut, yang diceritakan itu sesuatu yang kalau seandainya dia tahu, maka dia akan benci kepada sesuatu yang diceritakan darinya. Kalau yang diceritakan yang baik mah insya Allah orangnya bakalan ridho ya Bu ya. Tapi kalau yang diceritakannya yang buruk, yang diceritakannya hal yang tidak baik, maka ini masuk ke dalam kategori ghibah. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, in kana ma'akuluhu fihi, kalau seandainya yang saya sampaikan, yang saya ceritakan tentang orang tersebut ada di dalam diri orang itu, bagaimana? Kata Nabi Muhammad, faqadib tabtahu, seandainya yang kamu ceritakan, yang kamu sebut-sebut, yang kamu gibahin itu benar ada pada diri orang tersebut, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan dosa gibah. Tapi seandainya sesuatu yang kamu bicarakan tentang saudaramu, engkau bicarakan keburukannya, engkau bicarakan aibnya, tetapi sesuatu itu tidak ada pada dirinya, faqad bahattahu, kata Rasulullah, sungguh kamu telah berdusta dan kamu telah membuat fitnah. Dan ini terjadi di zaman sekarang tanpa disadari, banyak di antara kita yang selalu seringkali menjadikan ghibah sebagai lalapan sehari-hari. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya orang yang ghibah, maka nanti pada hari kiamat mereka akan diberikan azab yang begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah di dalam kitab Mi'rajun Nabawi. Pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW berangkat Mi'raj, kata Rasulullah, marartu bi aqwamin lahum adfarun min nuhasin. Ketika aku diberangkatkan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diperlihatkan ada golongan orang yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki kuku yang terbuat dari besi. Yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum bi adfarihim. Mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka dengan kuku mereka yang terbuat dari besi. Lalu kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Ya Rasulullah, mereka adalah golongan orang-orang yang suka makan daging saudaranya sendiri. Maksudnya orang yang suka gibah, membicarakan aib orang, suka menceritakan keburukan orang, maka inilah azab mereka. Mereka akan diazab sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya jauh-jauhin yang namanya gibah. Nabi udah ngingetin kita. Kata Nabi Muhammad, man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata perkataan yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Bu, banyak ibu-ibu yang belanja sayur, belanjaannya udah kelar, ngomongin orangnya setengah jam. Kalau ibu-ibu yang belanja belum pada pulang, belum kelar tuh dia ngomongin orang. Wal iyadzubillah. Hati-hati membicarakan aib orang ini tanpa disadari,
Ini lebih dahsyat daripada perbuatan zina, kata Rasulullah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, al-ghibah asyadu minaz zina. Perbuatan ghibah, membicarakan aib orang, itu lebih dahsyat daripada zina. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kok bisa orang yang ghibah lebih dahsyat dari orang yang berzina? Kata Nabi, orang yang berzina qad yazni wa yatub. Dia berzina tapi dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayatubullah alaih. Allah terima tobatnya. Tapi orang yang suka ngomongin aib orang, walaupun dia sudah tobat kepada Allah taubatan nasuha, tapi kalau belum dapat maaf, belum dapat ridho dari orang yang digibahin, dari orang yang dibicarain keburukannya, belum dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, bersihkan diri kita daripada penyakit gibah. Sibukkan lisan dengan berzikir, bersolawat, beristighfar, dengan perkataan-perkataan yang positif. Insya Allah lisan kita selamat dan aman daripada gibah, membicarakan aib orang, sehingga kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan dan pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi sebuah muqaddimah yang memberikan kepada kita warning agar kita berhati-hati dengan perbuatan yang biasanya kita anggap sesuatu yang sangat biasa, tetapi ternyata memiliki dosa yang sangat besar. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti Kiai Sarif akan menjelaskan kepada kita tentang bahaya dan kafaroh ghibah dan namimah. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam segmentasi berikut ini kita akan cermati agar lengkap pemahaman kita tentang ghibah dan namimah. Untuk itu kita akan memahami apa sesungguhnya bahaya dan kafaroh dari perbuatan yang sangat tercela ini. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga Allah terus berikan penjagaan kepada kita semuanya. Ghibah dan namimah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah dua perkara yang sekarang banyak orang melakukan tetapi tidak merasakan melakukannya. Bahkan mereka merasa nikmat. Ya alhamdulillah sih, dengan adanya pakai masker rada berkurang kali gibahnya gitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, Imam Ghazali nyeritain di masa Rasulullah itu ada dua orang wanita yang ini termaktub dalam bab tentang puasa justru. Ketika dua orang wanita ini ngirim utusan kepada baginda Rasulullah SAW karena udah nggak sanggup ngejalanin puasa, seakan-akan mereka akan mati, kemudian ngirim utusan kepada Rasulullah supaya boleh membatalkan puasanya. Tetapi kemudian utusan itu diberikan satu buah cara kita ember. Dan kemudian Nabi bilang, nanti maaf, muntahkan di dalam ember ini. Begitu sampai utusannya, dimuntahkan. Dan yang keluar maaf adalah daging segar. Satu wanita lagi melakukan itu sampai penuh. Dan inilah yang sabda Nabi SAW, ini orang berpuasa tapi duduk bersamaan menceritakan aib saudaranya. Jamaah, di masa Rasulullah terjadi. Bahkan ketika Rasulullah SAW, karena tentang ghibah dan namimah, melewati sebuah area pekuburan, Nabi mendengar suara orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Dan Nabi bilang bahwa dua orang yang disiksa ini dari lantaran dosa, di antaranya adalah namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Dan sekarang banyak orang yang sedang berusaha
merobek jala persaudaraan di negeri kita, tetapi terus Allah berikan penjagaan. Tetapi usaha orang-orang untuk melakukan adu domba di sekitar kita banyak pada prakteknya. Mereka lupa bahwa orang-orang yang beragama Islam, mereka diingatkan betul dengan sebuah ancaman yang di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Allah udah ingetin buat orang-orang yang mereka takut dengan siksaan Allah, buat mereka orang-orang yang disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mereka nggak bakal kena di adu domba, karena udah dipesan di dalam Al-Quran, ente jangan taatin ya orang-orang yang dia kerjaannya mondar mandir pengen ngadu domba. Jemaah sekalian berbahagia, ghibah dan namimah adalah perbuatan orang-orang yang mereka mementingkan dirinya sendiri. Bahkan Mas Agung, ghibah ini bisa menyasar orang yang secara tingkat pengetahuan agamanya dia di atas rata-rata. Kata Imam Ghazali, ini penyakit ghibah bisa menyasar orang yang pada status khos. Setan dia telah yakin dan mereka telah putus asa untuk menjadikan manusia menyembahnya. Dia punya banyak cara untuk supaya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia habis terkikis. Karena ghibah itu akan menghabiskan kebaikan yang telah engkau lakukan. Bayangkan tadi yang kita dengarkan dari Ustaz Ahmad, yang bersabda adalah baginda Rasulullah, hati-hati saat kau bercerita tentang keburukan saudaramu, maka sesungguhnya engkau telah melakukan dosa yang lebih besar daripada zina. Waliyadzubillah. Tetapi ini kan gak banyak orang sadarin. Gak puas rasanya kalau gak menceritakan keburukan saudaranya. Mereka bahkan tidak cukup dengan lisannya, ditulis dalam sebuah status di Twitter atau media sosial lainnya. Padahal di masa Rasulullah SAW, ketika Sayyidatuna Aisyah hanya memberikan isyarat tentang seseorang yang datang dengan sebuah isyarat, ini pendek orangnya. Ngatain tuh orang pendek banget, itu udah ghibah tuh. Jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW begitu sayang sama umatnya. Jangan sampai ente punya kebaikan, kemudian pada waktunya saat dihitung itu semua kebaikan, ternyata banyak orang yang datang nuntut tentang ghibah yang kau lakukan saat di dunia. Jemaah sekalian berbahagia, karena itu keselamatan manusia tergantung kepandaian mereka dalam menjaga lisannya. Ustadz, saya bisa jaga lisannya, jaga juga ente punya tangan. Bahkan isyarat, engkau mengisyaratkan menghina seseorang, menceritakan aib seseorang, tidak dengan lisan, tidak dengan tulisan, hanya dengan isyarat sudah termasuk ghibah. Dan bahkan engkau yang mendengarkan orang yang ghibah, sabda Nabi SAW, al-mustami'u ahadul mugtabaini. Orang yang dengerin seseorang yang menceritakan keburukan saudaranya, yang kalau sampai ke telinga orang yang diomongin, dia marah. Maka engkau mendengarkan, mulutmu tidak berkomentar, hanya mendengarkan, mengkonsumsi cerita ghibah itu. Sabda Nabi SAW, ente termasuk orang yang ghibah. Wah, ngeri bu, ngeri pak. Kalau kita ketemu orang yang menceritakan aib saudaranya, ketahuilah itu orang jangan-jangan juga sering menceritakan aib kita. Sama ketika ada orang yang ingin mengadu domba, memuji kita, menjelekkan saudara kita yang lain, ketahuilah jangan-jangan dia lakukan sama itu kepada kita. Karena orang-orang yang mereka melakukan ghibah dan namimah
mereka pasti di dalam hatinya ada kebencian kepada seseorang yang dia gibah. Kata Imam Ghazali, sebab utamanya nih orang punya kebencian gak ketulungan, sehingga dia terus ingin membuka aib saudaranya, kendatipun orang itu dia tidak mengetahuinya, dia ingin membuka terus. Dan jamaah sekalian berbahagia, semoga Allah selamatkan kita dari semua perkara yang akan merusak ibadah kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali, terima kasih Kiai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang tentu saja menjadi bahan kita untuk bisa berdiskusi lebih dalam lagi, mencermati betapa kita adalah umat akhir zaman yang dihadapkan dengan ujian yang sangat berat dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah hadirnya teknologi yang memudahkan kita untuk ghibah, bukan dengan mulut kita, tapi dengan jari jemari kita. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang ghibah dan namimah. Insya Allah telah kami siapkan beberapa pertanyaan yang sekaligus insya Allah mudah-mudahan nanti akan memperdalam pemahaman kita tentang satu perbuatan yang sangat tercela ini. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Rusdi Ahsan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua pada Bapak Agung yang saya hormati, yang saya tanyakan bagaimana menyikapi seorang muslim hidupnya selalu ghibah dan namimah menurut pandangan Islam. Saya tuju kepada Ustaz Ahmad Al-Azumatka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ahmad Khan terlebih dahulu. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya ini berkaitan dengan bagaimana keadaan orang muslim yang kerjaannya suka gibah dan namimah. Orang yang kerjaannya suka gibah dan namimah, maka secara tidak langsung dia menumpuk dosa. Ini pekerjaan yang gak ada untung-untungnya sama sekali. Ini pekerjaan yang ngerugiin dia dan ngerugiin anak cucu keturunannya. Berkata Al-Habib Muhammad Ali Drus, salah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala di Surabaya yang dikenal dengan Habib Neon. Beliau mengatakan bahwa siapa orang yang suka gibah, menggunjing orang muslim, maka itu akan merusak hatinya sendiri. Dan siapa orang yang suka gibah atau menggunjing, membicarakan aib keburukan orang soleh, terlebih lagi dia ulama kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan merusak hatinya dan hati anak-anak cucu keturunannya. Jadi nggak ada untungnya jadi orang muslim kerjaannya suka gibah, ngomongin aib orang. Walaupun mungkin secara finansial di dunia dia dapat uang banyak. Walaupun mungkin secara finansial di dunia dia memiliki rumah, kendaraan, akan tetapi hakikatnya dia telah memberikan kebaikan-kebaikan dia kepada orang yang dia gibahin, dan dia menumpuk dosa untuk dirinya, dan dia mempersiapkan siksa untuk dirinya nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mau punya kerjaan yang ada ridhonya Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Jangan punya kerjaan yang di situ ada murkanya Allah, murkanya Nabi Muhammad, dan murkanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang suka gibah, membicarakan aib orang, dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, innalil ghibah salasu afat. Sesungguhnya orang yang suka gibah itu dia punya 3 kehancuran. Yang pertama, la tustajabu da'watuhu. Doanya nggak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kerjaannya suka gibah, membicarakan aib orang, yang kerjaannya suka namimah, melempar-lemparkan ucapan dengan tujuan fitnah sehingga terjadi perpecahan antara satu dengan yang lainnya, antara golongan dengan golongan yang lainnya, maka dia yang pertama kehancurannya, doanya nggak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebaikannya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, dia telah mengumpulkan keburukan untuk menuntun dia, menyeret dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauhin yang namanya gibah, jauhin yang namanya namimah, sibukkan lisan dengan ibadah, zikir, sholawat, istighfar, ucapan yang positif. Kalau tidak lebih baik diam agar kita selamat dunia akhirat.
Nah, kita butuh pandangan Kiai ini tentang apa yang kita hadapi pada saat ini. Justru ketika tadi pertanyaannya bagaimana ketika Muslim untuk saling menghibah, dan itu memang terjadi pada saat ini. Kita sesama saudara agama pun saling menghibah, dan bahkan kalau dikatakan kita malah mencari makan dari cara menghibah dan memfitnah. Bagaimanakah nasihat Kiai? Ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ghibah dan namimah sekarang telah dikonsumsi oleh banyak orang yang dia mengorbankan dari sebuah kehidupan yang mereka akan hadapi nanti di yaumil qiyamah. Maka itu kata Allah dalam Al-Quran, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Mereka pada lebih mencintai sesuatu yang bersifat segera dunia, kehidupan dunia, dan mereka melupakan sesuatu yang akan terjadi nanti hari yang berat. Jemaah sekalian yang berbahagia, mereka yang menghalalkan berbagai cara, bahkan menjadikan aib saudaranya sebagai cara untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, adalah orang yang dia nggak kenal dengan siapa Tuhannya. Padahal ketika engkau melakukan ketaatan, engkau tidak mungkin mendapatkan kesulitan. Karena begini Mas Agung, orang yang ghibah, namimah, ngadu domba, tadi kalau disampaikan oleh Ustaz Ahmad Khan, doanya tidak diijabah, waliyadzubillah. Imam Ghazali bercerita bahwa kalau ada orang yang namimah, doa orang yang mustajab sekalipun jadi enggak keterima gara-gara ada orang namimah. Pada saat Imam Ghazali bercerita dalam kitab Ihya, Nabi Musa alaihissalam memimpin doa karena pada saat itu sedang terjadi musim kemarau yang mereka kesulitan air. Pada saat Nabi Musa berdoa ini enggak dikabul-kabulin, kalimullah. Kemudian Allah bilang, bagaimana aku mengabulkan doamu sementara di antara orang yang bersamamu ada seorang yang namimah. Kemudian Nabi Musa penasaran, kalau begitu beritahukan kepadaku ya Allah siapa orangnya. Kemudian Allah menjawab, bagaimana aku memberitahukan kepadamu seseorang padahal aku melarang untuk umatku atau hambaku untuk melakukan namimah. Maka kemudian semuanya bertaubat, termasuk yang namimah itu. Jadi keberadaan orang yang suka namimah maupun ghibah, dia boleh jadi kalau kebanyakan menjadi petaka buat orang di sekitarnya. Bukan hanya petaka, kalau dia sebelum bertaubat, ada hadis dari Nabi SAW, orang yang ghibah kemudian dia mati dan bertaubat dari ghibahnya, itu adalah orang yang terakhir masuk surga. Orang yang ghibah dan dia mati dalam keadaan masih suka menghibah, maka dia adalah orang yang pertama masuk neraka. Jadi begitu beratnya, dan orang sekarang membuka permusuhan terang-terangan sama-sama saudara gitu, menceritakan aib saudaranya demi membahagiakan orang yang ngebayar dia. Dia lupa bahwa yang memberikan rizki adalah Allah. Kau menginginkan untuk menjadi hamba dari manusia. Kalau orang Jakarta bilang, ente dibudakin manusia, sampai segitunya, sampai daging saudara ente makan. Maka jemaah sekalian berbahagia, fungsinya kita ngaji di Damai Indonesia, aku diingatkan, apa yang menyebabkan engkau melakukan ghibah? Pasti karena kemarahanmu, pasti karena kepentingan pribadimu. Ketahuilah, ketika engkau menjadi hamba Allah, engkau dalam jaminan Allah, tidak perlu menghalalkan berbagai cara, apalagi sampai membuka aib saudara. Jadi bisa dikatakan kalau kita jujur, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi khususnya di bangsa ini, bisa jadi kita melakukan pembiaran terhadap ghibah-ghibah yang lalu lalang di hadapan kita dengan begitu mudahnya. Seperti apa pandangan Kiai? Bahkan dalam Al-Quran Mas Agung, cilakanya adalah kalau kemudian kemungkaran dibiarkan bahkan dipelihara, maka yang akan terjadi adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang mereka lakukan, justru memupuk dan membuat orang banyak, wah seru nih kalau ada saling buzzer apa tuh gitu. Kalau orang-orang, dia kan buzzer tuh orang atau sekelompok yang dia punya jasa untuk ngangkat kepentingan seseorang. Kalau itunya sih nggak ada masalah. Ente mau puji itu orang yang bayar ente nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika ente membuka aib orang lain, itu jadi masalah.
kemudian menghalalkan berbagai cara. Baik, Kiai, kita lanjutkan lagi penanya berikutnya. Kami persilakan Ibu Nuriyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tema ghibah dan namimah ini tadi sudah banyak disampaikan oleh para ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan peringatan ini Indonesia menjadi damai. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, tadi sudah disampaikan bahwa ghibah wan namimah itu asyaddu minaz zina. Astaghfirullahaladzim. Nah, ini banyak sekali zaman sekarang ini dengan pesatnya sosial media. Kadang-kadang ya tadi kita tidak merasa atau tidak bahwa kita itu melaksanakan atau melakukan ghibah dan namimah tadi. Padahal Al-Quran juga sudah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, fitnah itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa Baik. ya, kemudian ada lagi al-fitnatu akbaru minal qatl. Ustadz, yang ingin saya tanyakan dengan pesatnya media sosial ini bagaimana untuk meminimalisir ghibah dan namimah itu dilaksanakan oleh baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ustadz Ahmad Khan, silakan. Meminimalisir ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pernah ditanya oleh seseorang kepada guru mulia kami, Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, segala sesuatu yang ada di tanganmu, apakah itu handphone ataupun gadget atau alat telekomunikasi yang ada yang bersamamu itu, sekarang ini kan media sosial begitu luasnya, begitu dahsyatnya, itu semua bisa jadi sorgamu dan bisa jadi nerakamu. Kalau engkau gunakan untuk kebaikan, untuk hal yang positif, untuk mengajak orang kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan juga memotivasi orang lain buat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah ini akan menjadi kebaikan dan ladang pahala buat kita. Tapi kalau media sosial itu kita gunakan untuk kemaksiatan, untuk gibah, membicarakan aib orang, untuk menulis segala sesuatu yang tidak ada manfaat, bahkan di dalamnya terdapat mudorot, menyakiti orang lain, menyebarkan fitnah, maka ini akan menjadi ladang dosa buat kita. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nggak punya amal jariah, minimal jangan sampai punya dosa jariah. Ini orang sekarang udah amal jariah nggak punya, yang baik dosa jariah bertumpuk-tumpuk. Gara-gara apa? Nulis di status aib orang, mengkomentari aib orang, dan lain sebagainya. Hati-hati, kata ulama, al-kitabah ahadul lisanain. Tulisan tangan itu salah satu dari dua lisan. Karena sekarang yang dihukumi lisan bukan cuma mulut, tapi tangan, jari kita pakai buat ngetik tuh di handphone, kita share di grup, kita ketik di media sosial kita posting, maka itu kalau keburukan bisa menjadi dosa jariah wal iyadzubillah. Karena sesungguhnya orang yang gibah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-ghibah juhdul ajiz. Gibah itu penyebabnya karena orang nggak punya kemampuan dengan orang yang digibahin. Dengan kemampuannya akhirnya jadi ngomongin aibnya. Padahal belum tentu aib yang diomongin ada pada diri orang yang diomongin. Bisa jadi itu boleh dia karang, bisa jadi itu dia boleh cari-cari. Padahal itu nggak ada pada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Di dalam kitab Akhlaq lil Banin jilid keempat yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja, dijelaskan bahwasanya wal asbabu adda'iya ilal ghibah katsiratun. Penyebab-penyebab orang bisa gibah, ngomongin aib orang itu banyak. Salah satunya yang pertama adalah an yaghdab ala ahadin. Gara-gara benci, marah, kesel sama seseorang, akhirnya kekesalan itu dilampiaskan dengan cara gibah. Yang kedua an yahdura majlisan, kumpul di satu perkumpulan. Di situ ada saudaranya, keluarganya lagi ngomongin aib orang. Karena nggak enak, khaufan an yastaskiluhu wa yu'aduhu, takut kalau nggak ikutan gibah dimusuhin. Akhirnya jadi ikutan. Itu juga penyebab gibah. Walaupun kagak ngomongin orang, cuma dengerin, ahadul muktaben, jadi salah satu dari orang yang bergibah juga. Yang ketiga al-kibru, penyebab orang gibah itu karena sombong. Dan ciri orang sombong, yastazi bin nas wa yaskharuhu, suka
merendahkan orang lain, akhirnya menceritakan kekurangan-kekurangan aibnya orang lain di hadapan yang lain agar dipuji dia sama orang yang ada di depannya. Yang keempat, wal hasad, karena penyakit hasud. Orang hasud sama nikmat orang karena orang lain gak boleh senang, yang boleh senang dia doang, yang boleh susah orang lain dia gak mau susah, maka dia gibahin aib orang. Yang terakhir kelima, yang banyak juga terjadi di antara kita, idha'atul waqt, ngabis-ngabisin waktu kosong. Gara-gara nggak ada kerjaan, nggak ada ibadah yang dikerjain, akhirnya ngerumpi ngomongin aib orang. Ngerumpi tidak pakai mulut tapi pakai tangan juga gitu. Pakai tangan juga. Baik. Naudzubillah. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami, tambah insya yang dipersamakan oleh sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damen Saku. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Satrio. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, guru-guru kami yang kami hormati, izinkan kami bertanya. Terkadang di dalam kehidupan ini Ustadz, batasan antara yang halal dan haram, yang baik dan buruk ini sangat tipis sekali. Di dalam kita hidup, bermasyarakat, bekerja gitu, terkadang kan kita pasti melakukan evaluasi-evaluasi. Dan itu tidak jarang evaluasi itu sampai pada tataran evaluasi personal gitu. Nah, apakah juga ini termasuk di dalam ghibah atau sejauh mana sih perkataan kita itu, omongan kita itu dianggap sebagai ghibah begitu Ustaz? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syarif. Ya, ada beberapa model yang dia ghibah tetapi diperbolehkan. Ketika seseorang menceritakan aib saudaranya saat di persidangan karena untuk membela dirinya, dia kan harus memaparkan, itu diperbolehkan. Saat dia menginginkan sebuah perbaikan, karena ini terjadi pada saat Umar Ibnul Khattab dalam riwayat bersama Utsman bin Affan, ketika beliau memberi salam, kemudian Utsman bin Affan tidak menjawab. Umar Ibnul Khattab datang ke Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian bercerita, salamku tidak dijawab oleh Utsman bin Affan. Dalam rangka kemudian berharap Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan karena lebih senior, dia kan menceritakan aib saudaranya, tetapi dalam rangka perbaikan. Nah, itu diperbolehkan. Itu bukti dia sayang kepada saudaranya. Dan pada saat ini gitu, hampir sulit kita ketemu dengan orang yang menceritakan aib saudaranya gitu dan berharap kebaikan terjadi pada saudaranya. Yang ada gemes banget ceritanya gitu. Emang gua lagi liatin aja tuh orang. Gitu udah. Sekarang baru deh diceritain semuanya. Nah, yang tahu kita. Jadi ada batasan di mana orang-orang yang dia melakukan itu tetapi diperkenankan. Jadi tidak evaluasi kalau kita misalkan atasan gitu ya, kemudian menceritakan kemarin kamu nggak datang begini-begini, itu kan saya mendengar ada berita bahwa kamu begini, itu kita jadi atasan dalam rangka memperbaiki kinerja dia, fine, karena memang harus ada aturan untuk itu dan bukan karena kebencian. Nah, yang dimaksud ghibah ini adalah tadi sebab pertama itu adalah al-ghadab, dia mau marah atau karena kedengkian. Sebabnya itu dia menginginkan sesuatu petaka terjadi kepada saudaranya, menginginkan ada kegelisahan terjadi pada saudaranya, atau membuat framing supaya orang tidak suka kepada diri dia. Nah, itu keji, itu perbuatan keji itu. Jadi pantas dia termasuk dosa yang besar itu, ghibah itu, gitu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi kepada Bapak Aji Junaidi. Silakan. Mic-nya tolong bisa di-share ke belakang. Silakan langsung saja Bapak Aji. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Agung dan Pak Kiai Ustadz Ahmad. Ana mau bertanya terkait sebagai pendidik dan orang tua. Sekarang dunia modern khususnya infotainment itu menjadikan tontonan menjadi tuntunan. Bukan sebaliknya, tuntunan menjadi tontonan. Bagaimana cara kami, pendidik dan orang tua, membentengi anak-anak kami dari semua itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali, silakan Ustadz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah apa yang menjadi tontonan anak-anak kita di rumah, maka sebagai orang tua, di dalam mendidik anak yang pertama harus mereka tanamkan, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, alimu auladakum salasa khisalin. Ajarkan kepada anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabiyikum Muhammad. Ajarkan kepada anak-anak kita sedari kecil agar mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wahubbu ahla baiti. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada anak cucu keturunannya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Para habaib, para ulama-ulama yang menyampaikan dakwah Islamiyah, mengajak kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, wahubbu tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta baca Al-Quran. Kasih anak-anak kita dari kecil pondasi pendidikan agama, agar ketika mereka menonton tayangan-tayangan di televisi atau tayangan-tayangan di media, maka mereka bisa meminimalisir, memilih mana yang mereka tonton, mana yang tidak mereka tonton. Itu kalau posisinya anak-anak kita sudah masuk ke usia dewasa, karena diberikan pendidikan agama dari kecil. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil, maka itu tugas orang tua untuk selalu mendampingi anak-anaknya, memilihkan tayangan-tayangan apa yang sekiranya boleh ditonton oleh anak-anak kita. Dan ini tanggung jawab bagi orang tua. Jangan sampai anak-anaknya dibiarkan memegang remote televisi sendiri lalu menonton TV dengan tayangan-tayangan yang mungkin tidak cocok untuk usianya. Maka ini bisa menyebabkan dia akan mencontoh dan meniru hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam tayangan. Karena mohon maaf, sekali lagi di zaman sekarang ini adalah zamannya fitnah. Zaman yang mana keburukan itu dijadikan sebagai trending atau sebagai trend center untuk diikuti. Padahal itu sesuatu yang bisa menyeret mereka masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang ini banyak manusia yang udah nggak malu lagi sama Allah, nggak malu sama makhluknya Allah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kullu umati mu'afan ilal mujahirun. Semua umatku itu mereka dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa, mereka bertobat kepada Allah, mereka akan dapat ampunannya Allah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa secara terang-terangan. Dan ulama memaknai hadis ini, orang yang berbuat dosa secara terang-terangan itu ada 2. Yang pertama, dia mengerjakan dosa dalam keadaan tidak malu di depan umum. Walaupun harus ditayangkan di media sosial, walaupun harus diupload, walaupun harus ditayangkan di televisi, disebarluaskan, nggak malu. Kenapa? Karena nyari duitnya dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk orang yang nggak dapat ampunan Allah. Yang kedua, yang dimaksud yang nggak dapat ampunan Allah, orang-orang yang dia berbuat dosa di saat tidak ada yang melihat, yang tahu hanya dirinya dengan Allah, tapi ketika di esokan harinya dia sampaikan kepada temannya, dia ceritakan kepada yang lain bahwa semalam dia berbuat dosa. Maka ini hati-hati. Karena memang udah zamannya fitnah, maka orang tua punya peranan besar buat anak-anaknya, jagain anak-anaknya jangan sampai salah melihat tontonan. Dan yang memberikan tayangan di dalam tontonan juga harus memperhatikan hal-hal yang bisa menyebabkan manfaat dan mudarat bagi yang menontonnya, sehingga dia juga selamat dari pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Terima kasih Ustadz, dan pemirsa masih kita simpan satu lagi pertanyaan yang insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita sampai di pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Elin Herlina yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Tafadhol, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang ingin saya tanyakan kepada para guru kita, bagaimana menyikapi seandainya kita diadu dombakan oleh teman sendiri. Saya seandainya diadu dombakan oleh teman, bagaimana menyikapinya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Ini pertanyaan menarik sekali. Bagaimana ketika fitnah dan adu domba itu sampai pada diri saya, Kiai? Ya, panduan agama kita, maka ketika engkau dizalimi, engkau berhak untuk membela diri. Tetapi bila engkau memaafkan itu lebih baik. Ini dia level tinggi memang. Jadi seseorang yang mempunyai keluasan hati, sampai ada sahabat Nabi yang dia sedekah. Siapa saja yang pernah menzalimi aku sedekahkan, aku tidak menuntutnya gitu. Jadi memang ini yang begini yang harus kita tularkan, karena tadi saya ingin menyambung bahwa di zaman sekarang ini rada berat, tugas anak-anak kita itu juga semakin berat, ujiannya semakin berat. Karena dengan tontonan-tontonan yang, karena itu kita perlu bungkus Pak. Saya suka nangis kalau lagi mikirin nasib anak-anak kita ke depan. Berat betul mereka untuk menjaga diri mereka dengan keadaan yang seperti ini. Seakan-akan permusuhan membuka aib itu sesuatu yang biasa. Dan bahkan dengan media sosial yang tadi sudah liar dalam melakukan tayangan-tayangan yang ini sangat mengganggu masa depan anak-anak kita. Jadi kalau pada kondisi seperti ibu, wa'fu amman zalamak, maafkanlah terhadap orang-orang yang telah menganiayamu. Itu level tertinggi memang. Kendati pun kita membela diri diperbolehkan. Cuma kalau kita ingin mendapatkan grade yang tertinggi, ya pada saat engkau memaafkan, silman kotoaka, wa'fu amman zolamaka, sambung silaturahim orang yang memutuskanmu. Jadi kita yang disuruh aktif gitu. Dan hanya orang-orang istimewa yang melakukan itu. Dan baginda Rasulullah SAW mencontohkan itu bertubi-tubi, berkali-kali. Bahkan kalau kita ngebaca perjalanan baginda Rasulullah, rasanya tidak mungkin kita tidak meneteskan air mata. Betapa beliau sabar, betapa beliau pemaafnya. Dan beliau dengan kesabarannya itulah yang kemudian menjadikan banyak musuh-musuh kemudian menjadi teman. Jadi pesona akhlak umat Nabi Muhammad harus tetap terpancar dalam keadaan apapun. Disitulah ujian kita. Kalau kita tahu bahwa orang yang dizalimi itu di backup sama Allah, jadi kita tenang aja. Karena Allah akan memberikan kesempatan kepada orang yang dizalimi dengan doa yang tidak tertolak. Jadi kalau kita ngeliat kayak begitu, kita berdoa aja deh, kita maafin. Memang ini pertanyaan ini mewakili banyak orang, Mas Agung, mewakili banyak orang. Apalagi kadang-kadang kita lebih rendah secara finansial, kadang semena-mena innal insana liatqa arra'ahu stagna. Kalau udah punya duit rada belagu nih orang gitu. Ya kita biar sabar deh. Lu cuma sebentar doang di dunia gitu ya. Tapi menarik sekali, dizolimi tetapi justru Allah memberikan hadiah. Doa-doanya dikabulkan. Nah, ini Ustadz Ahmad secara singkat saja, artinya kebesaran hati kita untuk memaafkan bukanlah pekerjaan yang mudah. Artinya ini latihan atau memang diberikan kemudahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita digunjingi orang, difitnah orang, dizolimi orang, lalu kemudian kita memaafkan, maka ini adalah salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba pilihan. Pernah satu ketika Imam Hasan Basri ini ketika beliau sedang berada di majelisnya, tiba-tiba datang seseorang berkata kepada Imam Hasan Basri, si fulan itu membicarakan aib kamu. Aibnya ini dan itu. Lalu kemudian Imam Hasan Basri bilang kepada pelayannya, tolong bawakan oleh kamu bersusun-susun korma, engkau hadiahkan kepada orang yang menggibah dan menzolimi saya. Lalu ketika disampaikan itu susunan korma yang begitu banyak kepada orang yang menggibah dan menzoliminya, lalu kemudian Imam Hasan Basri berkata, tadi saya dapat kabar dari teman saya, kamu menghadiahkan saya kebaikan kamu. Maka sekarang saya balas kebaikan kamu, karena kamu memberikan kebaikan kamu kepada saya balas dengan saya bawakan susunan korma. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa membalasnya dengan yang sempurna. Lihat, orang yang istimewa ketika dizolimi, ketika dia digibahin, ketika dia dibicarain aibnya, nggak usah kita lawan.
kita kasih dengan kebaikan-kebaikan, nanti hatinya akan rontok cinta kepada kita. Masya Allah. Makanya apa kata Imam Syafi'i, idza nataqas safihu fala tujibhu wa khairu min ijabati asukutu. Kalau engkau diajak bicara oleh orang bodoh, jangan kau jawab. Sebaik-baiknya jawaban adalah diam. Ketika ibu lewat di satu komplek digonggongin anjing, jangan balas gonggong sama anjingnya. Maka tinggalin aja, nanti dia capek sendiri. Nanti Allah yang balas kebaikan kepada kita. Begitu. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan, Kiai Sarif yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali dalam kesempatan kali ini. Insya Allah ini menjadi bekal kita untuk terus-menerus memperbaiki kualitas kita. Dan tentu saja kita terus mohon kepada Allah, insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Termasuk orang-orang yang diselamatkan dalam hadirnya fitnah yang menyebar begitu luar biasa di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One dimanapun berada, bagian akhir saya ingin mengingatkan buat kita semuanya, jangan pernah gadaikan kebahagiaan yang kekal nanti di yaumil qiyamah dengan sebuah kebahagiaan, kepuasan sesaat di dunia karena engkau menggibah dan mengadu domba. Karena biar bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita, dan ketahuilah saat engkau melakukan ghibah, engkau sedang membuka aibmu kelak di yaumil qiyamah. Siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya. Dan bila Allah sudah membuka aibnya, maka tidak ada lagi yang mampu menutupinya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kajian yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik dan menjaga diri kita. Baik, terima kasih Kiai. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 19 September kami akan hadirkan Ustazah Siti Fatihah dan Ustazah Qotrun Nada. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat kedua tangan, kita sempurnakan majelis ini dengan doa. Mudah-mudahan semua yang kita hajatkan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangun kita dari majelis yang mulia ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya azimah sultan, ya gadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya katsiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutuf, ya latifasun, ya halim la ya'jal. Shalli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam warda'ani sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna hagga wa nahnu abidu gariga wa anta lam tazali dzalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya mukawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif. Yasir alaina kulla asir, yasir alaina kulla asir, yasir alaina kulla asir, fatasirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna kathir, hajatuna kathir, hajatuna kathir, wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma harusna bi anika lati la tanam, wa aknufna bi kanafika lati la yuram, warhamna bi qudratika alaina falanahlak wa anta thiqatuna wa rajauna. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amana minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim warzuqna syafa'atan nabil amin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbaghfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana
lana fi auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa talamidatina wal hadirina wal hadirati wa la tadurrahum wa fiqna wa fikum li taatika warzuqna birrahum. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Rabbana la tahrimna khair ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.